ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Asfahani. Kita ngomongin puisi lagi. Kita ngomongin soal kanon sastra atau kanon puisi. Sering banget dibicarakan dan sering banget pembicaraannya adalah kontroversi, penolakan, atau meragukan, atau bahkan nggak penting, tidak perlu gitu. Saya tidak ingin ikut dalam perdebatan itu, tapi saya ingin menyampaikan sikap atau berbagi pandangan, dan mudah-mudahan itu juga perlu buat siapapun yang ingin menulis puisi, yang ingin terjun ke dunia kreatif, penulisan sastra terutama puisi gitu. Nah, buat saya begini, saya memandangnya begini ya. Kanon itu disusun kalau kita ingin memperkenalkan khasanah pencapaian sastra kita kepada siapapun yang kita pandang perlu untuk mengetahui itu. Misalnya kenapa di Amerika disusun kanon sastra Amerika? Itu penting untuk orang luar Amerika yang ingin mengenal sastra Amerika atau sejarah sastra Amerika, pencapaian sastra Amerika. Inggris juga begitu, maka disusunlah serangkaian karya yang dianggap penting untuk diperkenalkan dan dianggap mewakili perkembangan dan pencapaian sastra di Inggris atau di negara manapun lah gitu. Di Indonesia juga begitu kan, harusnya sejak awal perkembangannya sampai kapan, apapun namanya itu, kalau disebut kanonnya itu kanon begitu, apa sih yang sudah dicapai oleh sastra Indonesia gitu, disusunlah kan. Misalnya untuk bukan memperkenalkan itu kepada pelajar, misalnya untuk kepentingan pendidikan, kurikulum pendidikan sastra bahasa di sekolah misalnya kan. Buat saya sih, saya sendiri misalnya gitu, saya bersikap makin kesini saya menganggap harusnya saya membaca seluruh karya yang ada kan, seluruh karya saya harus tahu seluruh itu. Dan soal mana yang saya suka, mana yang saya ambil sebagai pengaruh kan terserah saya sebagai penulis, itu urusan pekerjaan kreatif saya, nggak ada urusannya dengan nama-nama itu gitu. Tapi kan rasanya tidak mungkin kan mengajarkan seluruh, misalnya mewajibkan anak SMA atau anak SMP membaca seluruh karya yang pernah ada di Indonesia, yang pernah ditulis kan gitu. Akhirnya yang dipilihlah kan kemudian yang dianggap penting untuk diketahui gitu. Karena itu sebaiknya memang siapa tim yang memilih itu gitu, yang memang punya wawasan pendidikan, punya wawasan sejarah sastra, dan tentu saja orang yang tahu tentang pencapaian sastra kita gitu. Nah, buat saya menyusun itu penting untuk memperkenalkan itu, tapi harus diberi catatan bahwa sebaiknya memang pelajar atau siapapun yang ingin tahu perkembangan sejarah sastra Indonesia mengetahui atau membaca atau berurusan, bersentuhan dengan sebanyak-banyaknya karya, kalau tidak bisa semuanya gitu. Itu penting buat saya karena itu penting gitu. Tapi memang bagaimana menyusunnya kemudian gitu kan gitu. Misalnya ya perdebatan kita seringkali misalnya kenapa karya-karya sastrawan kiri tahun-tahun 55 sampai 65-an gitu tidak masuk di banyak buku sastra resmi yang diajarkan di perguruan tinggi atau di sekolah gitu. Kan kita rugi jadinya karena tidak mengenal gitu. Persoalannya kan ini di luar sastra, ya kan, soal politik kan gitu, soal ideologi yang terlarang gitu, sehingga karya-karya itu amannya adalah ya udahlah nggak usah dimasukkan ke dalam sastra, tapi tidak akan pernah bisa dihapuskan kok itu gitu. Saya membaca karya itu dan nggak masalah gitu. Nggak semua puisi-puisi yang ditulis penyair sebutlah lekra itu
bagus kok, tapi banyak yang bagus, banyak penyair yang kuat, iya gitu. Nah, harusnya begitu mengajarkan itu gitu. Tidak melihat ideologinya, tidak melihat aliran politiknya, tapi pencapaiannya, dan karena itu menjadi penting untuk diajarkan gitu. Dan adalah sebuah kesalahan ketika dalam sejarah sastra kita tidak memasukkan karya-karya itu ke dalam pelajaran resmi atau di dalam karya-karya kanon kita gitu. Buat saya pribadi, kalau diminta saran soal itu, mungkin saya ingin menyampaikan bahwa ya kita harus sebagai penulis kreatif, sebagai orang yang bergelut, jangan pernah percaya atau jangan pernah merasa cukup dengan daftar karya-karya kanon kalau itu ada. Yang ada, jangan pernah merasa cukup dengan itu, jangan pernah percaya juga dengan itu gitu. Kita harus menyusun kurikulum kita sendiri, kita harus menyusun daftar bacaan kita sendiri, kita harus mencari bacaan ke sumber-sumber langsung. Bukunya nggak cukup, saya menemukan kegirangan lain ketika melihat sebuah karya itu pertama kali muncul di majalah apa, tahun berapa, dapat sudut pandang lain terhadap karya itu gitu, dapat pemaknaan lain, misalnya membandingkan karya itu dengan karya lain yang dimuat bersamaan dengan di majalah yang sama pada saat yang sama misalnya, itu bisa menemukan bacaan lain, kesimpulan lain gitu, bahwa keunggulan karyanya si penyair A, Khairil misalnya gitu, berdampingan dengan karya lain yang bahkan kita nggak pernah baca sajak itu atau nama itu pernah menulis puisi gitu kan, menemukan sesuatu yang baru, yang berbeda, bahan untuk telaah baru gitu. Itu pentingnya gitu. Jadi jangan pernah ngerasa cukup dengan daftar resmi yang ada gitu, siapapun yang membuat itu, bahkan jangan percaya dengan itu gitu. Tentu ada harganya, misalnya yang ditulis oleh Yasin misalnya gitu kan, kumpulan-kumpulan angkatan 66, angkatan 45, atau sastra Indonesia zaman Jepang gitu ya, kan Yasin memilih kan gitu, Yasin dengan kesadaran, dan itu penting, berharga sekali pekerjaan itu gitu. Karena sulit kan mendapatkan gitu, Yasin rajin sekali mendokumentasi, mengumpulkan itu gitu. Atau yang dilakukan oleh beberapa sastrawan lain setelah Yasin kan banyak juga, misalnya Ayib Rosidi melakukan hal yang sama, atau Linus Suryadi menyusun 4 buku Tongga itu, atau siapa lagi namanya, Koryayun Rampan juga menyusun angkatan 2000 dan lain-lain itu gitu. Saya pernah melakukan untuk sebuah lembaga pemerintah gitu, menyusun penyair-penyair yang lahir sebelum tahun 30. Saya mengumpulkan sekitar 20 penyair, masing-masing 5 penyair sebelum 30 ya, dan diterbitkan gitu masing-masing 50. Jadi untuk kepentingan pengajaran, untuk kepentingan sedikit menyentil, menyinggung sejarah sastra gitu, saya kira ada baiknya pekerjaan-pekerjaan seperti itu gitu, ngelihat misalnya bagaimana satu tema itu digarap pada tahun-tahun itu oleh penyair yang berbeda gitu, bagaimana misalnya 20 tahun kemudian sebuah tema yang sama digarap, ada perbedaan sudut pandang antara penyair yang menulis berjarak untuk tema yang sama, terpisah jarak penulisan 20 tahun gitu, berbeda. Nah, itu yang memperkaya tambahan wawasan kita tentang perkembangan sastra kita atau puisi kita. Kita bisa merancang sesuatu dari situ gitu. Oke, saya nggak bisa garap begini lagi nih, udah digarap ya, atau oke, karena si penyair terdahulu udah menggarap seperti ini, saya harusnya bisa menggarap dari sisi ini karena belum digarap gitu. Jadi membaca karya lama baik secara langsung di bukunya atau di majalah tempat yang muncul dulu gitu, sekarang arsip digital banyak kok, bisa dicari kok, bisa diakses kok ya, atau lewat daftar karya terpilih yang disusun oleh tim atau perorangan,
akan berguna kalau dilakukan dengan cara seperti itu. Jadi itu bukan pilihan yang mati, itu bukan sebuah kesimpulan yang tidak bisa digugat. Kalau menyusun karya ini loh 100 penyair terbaik misalnya gitu kan, itu bukan sebuah kesimpulan yang tidak bisa digugat kan. Bisa digugat dong, oh saya tidak setuju dengan ini. Nah, nggak perlu dinyatakan juga dalam sebuah pernyataan. Buat saya pribadi ini nggak pas dimasukin, harusnya yang ini masuk, ya nggak apa-apa, itu pilihan saya pribadi karena saya membaca dengan cara yang berbeda mungkin dengan cara saya. Belum tentu cara membaca saya yang paling baik, tetapi itu yang paling nyaman buat saya, itu yang bisa merangsang pikiran kreatif saya gitu. Itu saya kira pendapat saya tentang perlu tidaknya sebuah kanon disusun dan apa perlunya itu buat kita sebagai penulis kreatif. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.